warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Junek Wahid. Nama saya Nesa Fadila. Nama saya Ria Gisara. Sini kami menjelaskan materi tentang biaya variabel, biaya penyerapan, dan analisis volume laba. Yang pertama ada periksa biaya penerapan dan biaya variabel. Biaya penerapan artinya menganggap semua menjadi biaya produksi seperti bahan, tenaga kerja, overhead variabel, dan overhead tetap sebagai biaya produk atau persediaan. Ini adalah metode tradisional yang wajib untuk pelaporan eksternal dan pajak. Dan selanjutnya ada biaya variabel. Itu hanya biaya produksi yang variabel seperti bahan, tenaga kerja, overhead variabel yang dianggap biaya produk. Overhead tetap dianggap biaya produk. Yang selanjutnya ada biaya variabel. Itu hanya biaya produksi yang variabel seperti bahan, tenaga kerja, overhead variabel yang dianggap biaya produk. Overhead tetap dianggap biaya per periode atau dihapus langsung, sehingga membantu analisis dan pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya ilustrasi biaya penyerapan dan biaya variabel atau studi kasus Ford Valve Company. Yang pertama itu tujuan ilustrasinya. Di modul itu menggunakan contoh Ford Valve Company untuk menunjukkan bagaimana biaya penyerapan dan biaya variabel diterapkan serta dampaknya pada laba. Nah, dampak pada laba ilustrasinya menunjukkan bahwa laba bersih bisa berbeda antara kedua metode ini, terutama saat ada perbedaan antara unit produksi dan penjualan. Jadi yang intinya, perlakuan overhead tetap menjadi penentu perbedaan laba antara kedua metode. Namun secara kumulatif, laba akan dalam jangka panjang jika total produksi dan penjualannya seimbang. Selanjutnya yaitu definisi dan penggunaan analisis biaya, volume, laba. Apa itu CVP? CVP adalah alat manajerial untuk memahami hubungan antara pendapatan, biaya, volume, penjualan, dan laba. Manfaat utama CVP yaitu membantu dalam perencanaan dan pengendalian bisnis. CVP digunakan untuk yang pertama yaitu menentukan titik impas atau BIP, level di mana total pendapatan sama dengan total biaya, jadi tidak ada untung atau rugi. Ini adalah titik acuan yang penting. Yang kedua yaitu menghitung target laba. CVP menentukan berapa banyak unit yang harus dijual atau pendapatan yang harus dicapai untuk mendapatkan laba yang diinginkan baik sebelum atau setelah pajak. Ada pendekatan rumus break-even dan perluasan ke target laba. Rumus BEP CFP menggunakan rumus aljabar untuk menghitung titik impas. Rumusnya dalam unit sama dengan FC dibagi CM, yaitu total biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Dalam dolar penjualan, rumus penjualan sama dengan FC dibagi CM persen, yaitu total biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Bisa dilihat dari contoh di atas. Selanjutnya untuk menghitung target laba dengan rumus BEP dapat diadaptasi untuk menghitung penjualan yang dibutuhkan untuk laba target, dan laba target ditambahkan sebagai biaya tambahan yang perlu ditutupi. Untuk laba sebelum pajak rumusnya itu R dikurang VC dikurang FC sama dengan PBT, di mana PBT sama dengan jumlah variabel laba per unit sebelum pajak, memindahkan semua X ke sisi yang sama dari persamaan, dan menyelesaikan X volume menghasilkan yang berikut. Bisa dilihat pada contoh yang kami sajikan. Dan berikut lanjutan penyelesaiannya. Dan untuk laba setelah pajak, dengan menghitung laba setelah pajak dikonversikan terlebih dahulu ke sebelum pajak, yaitu
Penyesuaian pada rumus CPV untuk menentukan laba variabel pada basis setelah pajak melibatkan pernyataan laba dalam kaitannya dengan volume dan tarif pajak. Dan berikut rumus yang kami sajikan. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.